Oke, saya Julfiki, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, nomor peserta 201503647587, bidang studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, asal sekolah SMP Negeri 2 Pemangkat. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran materi tolak peluru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Jadi kita bertemu kembali. Kita bertemu kembali di Tatap Maya menggunakan Google Meet. Jadi terima kasih yang sudah masuk ke dalam room meetingnya dan memberikan waktunya untuk mengikuti proses pelajaran secara daring. Jadi kalau misalkan bagi kawan-kawannya yang belum bisa bergabung tidak masalah. Jadi informasinya akan saya sampaikan nanti melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Nah, sebelum lebih jauh jelaskan tentang materi hari ini, boleh salah satu seorang temannya pimpin doa agar proses pelajaran kita menjadi lancar dan ilmunya berkah untuk kita. Oke, silahkan Naswa Adelia. Sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, mari semua kita membaca doa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Naswa Adelia. Oke, jadi hari ini apa kabarnya? Baik, sehat, senang, bahagia. Ada yang bahagia hari ini? Ada yang bahagia? Bahagia, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi memang sudah seharusnya setiap hari kita jalani hari dengan bahagia. Oke, jadi bahagia seperti seseorang yang diberi bunga. Jadi kalau misalkan umumnya perempuan kan senang dengan yang indah-indah. Diberi bunga, senang, diberi hadiah, senang. Jadi seperti tersebut. Oke, jadi ini adalah presensi. Presensi maksudnya saya akan mengecek kehadiran kalian dengan menggunakan Google Formulir. Jadi Google Formulir ini linknya nanti akan saya berikan melalui Google Classroom. Atau untuk cara yang kedua agar lebih mudah kalian untuk mengaksesnya, nanti akan saya duplikat dan saya akan kirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi nanti setelah kalian mengklik linknya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini adalah dengan mengetikkan nama dan memilihkan status kehadiran. Jadi saya ingatkan, nama diketikkan menggunakan huruf kapital, maksudnya huruf besar. Kemudian untuk status kehadiran yang kalian bisa pilih salah satu. Apakah kalian hadir, izin, ataupun sakit. Intinya kalian harus mengisi presensi berikut ini. Jadi sekarang kita masih belum terlalu efektif belajarnya karena menggunakan daring seperti ini dikarenakan keadaan sekarang masih ada pandemi corona. Jadi informasi terbaru sekarang di Pontianak sudah masuk di zona, ada yang tahu? Zona merah. Zona merah. Jadi kalau misalnya kita di sini di Samba, khususnya di Pemangkat masih zonanya kuning. Jadi kalau tingkatannya adalah dari zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Jadi sampai hijau nanti baru kita bisa tatap muka. Jadi memang sampai di keadaan tersebut kalian harus sehat. Nah, jadi jangan sampai sakit. Kalau misalkan sakit-sakit sedikit tidak masalah, tapi jangan sampai sakit yang berlebihan. Dan kalau misalkan keluar kalian wajibkan harus pakai masker. Dan kalau misalkan ada tempat cuci tangan, kalian cuci tangan dan jauhi kerumunan. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan kalau misalkan peluru berat atau ringan? Ada yang tahu peluru? Peluru terbuat dari apa? Besi. Oke, besi. Jadi kalau misal sifatnya besi, berat, ringan, sedang atau gimana? Berat. Oke, berat. Nah, jadi kalau misalkan berat artinya tangan ini Menahan. menahan beban berat dari bola besi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dihubungkan atau dikaitkan, artinya kalian harus Menolak.
Harus kuat. Harus kuat, ya pintar. Jadi kalian harus kuat untuk menahan beban bola besi tersebut. Jadi seperti pengertian kekuatan adalah kalau misalkan dikaitkan dengan kebugaran jasmani, jadi kekuatan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menahan beban dalam waktu tertentu. Nah, jadi kalian melakukan tolak peluru menahan bebannya tidak terlalu lama. Jadi hanya sekian menit kemudian harus ditolakkan dan selesai. Oke, jadi seperti tersebut. Oke, paham ya? Jadi secara umum sudah saya jelaskan bagaimana nanti proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, jadi seperti tersebut. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke. Oke, jadi ada beberapa manfaat yang akan kalian peroleh setelah kalian melakukan ataupun misalkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Jadi, manfaat yang pertama adalah berkenaan dengan tangan. Jadi, ini adalah gambar tangan yang dibuat seperti mempertunjukkan otot. Jadi, di sini merupakan yang akan kalian dapatkan adalah otot kalian menjadi terlatih. Begitu juga dengan tulang kalian juga semakin kuat. Jadi otot dan tulang kalian semakin kuat. Jadi kalau misalkan kita artikan menurut kebugaran jasmaninya, kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk menahan beban dalam waktu yang relatif agak singkat. Nah, jadi beban peluru tersebut yang nanti 4 kilo ataupun misalkan yang 7,25 kilo kalian bisa tahan dan kalian bisa tolakkan. Dan kaitannya dengan kursi dan meja adalah, jadi kalian dengan otot yang kuat tersebut, dengan tulang yang kuat tersebut, kalian bisa memindahkan barang-barang yang ada di rumah. Misalkan kalian dibantu, maksudnya kalian diminta bantu oleh orang tua di rumah untuk memindahkan kursi dan meja. Jadi kalian dengan sangat mudah bisa memindahkan hal tersebut karena kalian memiliki otot, tulang, dan kuat. Dan secara keseluruhan nanti kalian mendapatkan banyak pengetahuan tentang tolak peluru, baik dari segi berat peluru tersebut, cara melakukan tolak peluru tersebut, dan lain-lain. Jadi diharapkan memang kalian bisa mengikuti proses pelajaran hari ini dengan sangat baik, cermat, duduk yang rapi, dan perhatikan dengan baik apa saja yang ada di tampilan pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi biar tidak terlalu lama, langsung saya jelaskan apa saja tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan jika kita melaksanakan proses pelajaran daring hari ini. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya adalah dari proses pelajaran hari ini ada beberapa hal yang kalian bisa capai setelah kalian dengan baik mengikuti proses pembelajaran hari ini. Nah, apa saja itu? Nah, melalui proses pembelajaran hari ini, kalian mendapatkan banyak pengetahuan tentunya. Kalian juga bisa mempraktekkan gerak tolak peluru. Nah, jadi, melalui kegiatan kalian nanti, kalian mengamati, kemudian kalian melihat, kalian menyimak, apa yang kalian lihat, apa kalian simak, adalah penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan terhadap kalian. Jadi penjelasan itu saya menggunakan slide PowerPoint, bahan ajar berupa handout, dan video pembelajaran. Nah, jadi isi dari video pelajaran ini adalah gerak tolak peluru. Gerak tersebut memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah cara memegang peluru. Nah, kemudian yang kedua adalah posisi awal. Yang ketiga adalah cara menolak. Yang keempat adalah gerak lanjutan. Dan tidak lupa nanti di Google Classroom kalian juga harus berdiskusi. Nah, jadi melalui kegiatan ini, semua ini, kalian bisa mendapatkan beberapa pencapaian kompetensi yang seperti saya jelaskan tersebut. Oke. Nah, ini yang paling penting, tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini memiliki tujuan. Tujuan tersebut yang pertama yaitu di aspek sikap atau afektif. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menunjukkan sikap rasa bersyukur karena di awal dan di akhir nanti kita sebelum mulai proses pembelajaran dan mengakhirinya kita berdoa. Bersyukur akan apa? Karena proses pelajaran kita menjadi lancar, kita diberikan kesehatan dan bisa mengikuti proses pelajaran ini dengan baik. Kemudian ada 3 aspek sikap juga yang kalian dapatkan. Yang pertama yaitu disiplin, kemudian yang kedua kerjasama, dan yang ketiga adalah percaya di dalam melakukan tolak peluru. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah
di aspek pengetahuan atau yang sering kita kenal dengan istilah kognitif. Jadi, setelah proses pembelajaran ini selesai, kalian bisa mengidentifikasi. Maksudnya adalah kalian bisa memilih apa saja gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh teman kalian. Misalkan, seseorang memegang peluru, jadi kalian tahu itu adalah memegang peluru dan selanjutnya. Jadi, identifikasi gerak dalam tolak peluru tersebut ada 4. Yang pertama yaitu cara memegang peluru, yang kedua adalah posisi awal, kemudian yang ketiga adalah cara menolak, yang keempat adalah melakukan gerak lanjutan. Nah, jadi semua pengetahuan tentang tolak peluru tersebut kalian bisa ketahui. Dan selanjutnya yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang tolak peluru, kalian bisa menyampaikannya dengan baik. Dan terakhir, kalian bisa menganalisis gerak spesifik tolak peluru dengan sangat baik dan terperinci. Nah, tujuan pelajaran yang terakhir adalah pada aspek keterampilan atau psikomotor. Nah, jadi di sini dalam aspek keterampilan kalian bisa mempraktikkan atau melakukan gerak tolak peluru. Dan apa saja yang kalian praktekkan nanti? Yang pertama adalah cara memegang peluru. Oke. Jadi, cara memegang peluru seperti ini kalian bisa mempraktikkannya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa melakukan posisi awal dalam melakukan tolak peluru. Yang ketiga adalah cara menolak peluru. Dan terakhir adalah gerak lanjutan. Dan hal yang paling penting adalah kalian bisa menggabungkan keempat gerakan tersebut dengan koordinasi gerakan yang sangat baik. Jadi, itu semua adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, selanjutnya ini adalah penilaian. Jadi, penilaian dalam proses pembelajaran pada hari ini ada 3. Jadi, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Terkhusus untuk penilaian sikap, nanti saya akan amati aktivitas kalian di tatap maya kita di Google Meet. Nah, jadi apakah kalian menyampaikan pendapat, apakah kalian memperhatikan dengan baik, apakah kalian mendengarkan dengan baik, semua itu adalah menjadi penilaian saya. Jadi yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, jadi penilaian pengetahuan ini kita menggunakan Google Formulir. Jadi seperti biasa, seperti absensi, yang pertama kalian mengisikan nama, kemudian memilih kelas, kemudian baru masuk ke dalam soal. Jadi sangat harus diperhatikan dengan baik apa saja soal-soal yang dimintai jawabannya di sini. Nah, dan kalau kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan sangat serius, tentunya dengan sangat mudah kalian bisa mengisi soal-soal yang ada di sini. Jadi diharapkan memang kalian mengikuti proses pembelajaran hari dengan sangat serius, dan itu merupakan suatu manfaat akan kalian dapatkan. Otomatis feedbacknya adalah nilai kalian menjadi tinggi. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah, jadi seperti biasa kalian mengetikkan nama, kemudian memilih kelas, dan ini yang sangat penting. Jadi sebelum kalian mempraktekkan tolak peluru, kalian harus memperhatikan apa saja yang harus dilakukan. Nah, mulai dari cara memegang peluru, kemudian posisi awal, kemudian yang ketiga cara menolak, dan yang terakhir gerak lanjutan. Dan keempat tahapan tersebut kalian harus gabungkan dan praktekkan. Tapi tidak selesai sampai di situ, kalian harus rekam dengan baik hasil dari praktek tolak peluru tersebut. Nanti bisa diminta bantu orang tua di rumah ataupun dengan teman di rumah. Setelah kalian rekam, dan kalian harus kirim di sini. Dan nanti akan saya lakukan penilaian. Oke. Jadi itu adalah penilaian yang harus kalian lakukan. Nah, jadi untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, jadi kalian harus duduknya tempatkan yang paling nyaman, kemudian bukunya, pensilnya, pulpennya, semuanya disiapkan di depan kalian. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang penting-penting, kalian bisa langsung mencatat. Jadi umumnya materi kita adalah tentang atletik, yaitu tolak peluru. Bro, kan jadi seperti tersebut. Nah, jadi setelah ini akan saya bagi kelompoknya. Jadi sekarang yang bisa bergabung ada 14 orang. Jadi saya bagi 4 kelompok. Ini 4 kelompok. Nah, jadi untuk kelompok pertama, ingatkan boleh dicatat. Naswa Adelia, Nelisia, Audi Paramita.
Oke, siap. Kelompok kedua yaitu Asrul Efrita, Nurul Mutia, Eni Fristiana. Kelompok ketiga yaitu Berlin, Hani dengan Feli. Kelompok terakhir yaitu Lisa, Nana, Nesa, dan Muhammad Nabil. Oke, nah jadi kelompok tersebut kalian harus belajar dengan baik dengan kelompok-kelompoknya. Kalian memang harus saling membantu, baik nanti dalam melaksanakan praktek tolak peluru. Oke, sebelumnya jadi ini adalah video pembelajaran tolak peluru yang sangat sederhana. Jadi mohon kalian perhatikan dengan baik dan kalian cermati dengan baik apa saja yang ditampilkan di video ini. Pernah nggak kalian merasa kecapean banget nih pas lagi lari? Padahal sebenarnya larinya juga gak jauh-jauh amat. Itu karena tubuh kita tidak terbiasa melakukan banyak gerakan. Maka dari itu, olahraga itu sangat penting loh dilakukan. Salah satunya untuk melatih ketahanan tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan nih, bagaimana cara melakukan tolak peluru dengan Ini adalah penjelasan tentang tolak peluru dan juga gaya O'Brien. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum tahu ya, apa itu tolak peluru. Jadi tolak peluru itu adalah suatu gerakan menolak atau mendorong bola besi atau yang disebut juga peluru untuk mencapai jarak terjauh. Nah, tapi di video ini saya tidak akan menggunakan bola besi beneran, saya menggantinya dengan peluru yang saya buat sendiri. Jadi ini pelurunya terbuat dari dia mengganti tolak peluru yang besi dengan gulungan kertas yang Jadi dia itu diletakkan di pangkal diisolasi. jari seperti ini dan dengan jari-jari yang terbuka. Dan untuk pelaksanaannya akan saya tunjukkan langsung. Kemudian gaya kedua adalah gaya O'Brien. Yang membedakannya dengan gaya ortodoks adalah gaya O'Brien ini membelakangi arah tolakan. Meskipun dalam pelaksanaannya kedua gaya ini hampir sama. Sikap awal badan agak condong ke depan, lalu tangan kanan memegang peluru yang diposisikan di bawah telinga, di samping leher, di atas bahu, dan dibuka membentuk sudut 90 derajat. Untuk keseimbangan, tangan kiri ditekuk di samping wajah sebelah kanan, kemudian posisi kaki kanan agak ditekuk dan kaki kirinya lurus. Saat pelaksanaan, kaki kiri akan melangkah mundur diikuti dengan perputaran badan. Kaki kanan pun ikut diangkat dan diputar, sehingga kaki kiri menjadi tumpuan berat badan. Kemudian peluru ditolak dengan arah pandang sudah menghadap ke depan. Saya yang sudah menyaksikan, terima kasih. Dan semoga videonya juga bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih, dadah. Oke, jadi sekian adalah video dari pembelajaran tolak peluru gaya membelakangi. Seperti biasa, di slide pertama itu tentang judul. Jadi judulnya ada tentang atletik. Ya, jadi ini sejarah singkat yang bisa kalian perhatikan. Jadi memang atletik berasal dari bahasa Yunani, berarti athlon, yang arti kontes. Jadi dahulu memang olahraga ini dikonteskan. Nah, maksudnya dipertunjukkan. Jadi dipertontonkan di halayak ramai. Jadi pada saat seseorang melakukan suatu perlombaan, jadi yang ramai yang nonton. Biasanya di gelanggang, di Yunani Sur ada gelanggang olahraga namanya. Yang sekarang kita sebut dengan GOR. Nah, jadi GOR. Oke, GOR yang di sini ada di Pontianak kan, GOR apa namanya? SSA, Syarif Sultan Abdul Rahman. Di Mempawah pun ada juga kan nih kalau di Mempawah. Empu Daeng Manambon. Jadi banyak sekali. Jadi terdapat 4 cabang nomor perlombaan yaitu jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, sekarang tolak peluru masuk ke dalam cabang nomor lempar. Oke, nah, jadi cabang nomor lempar tersebut ada 4 macam. Yang pertama yaitu cakram, lempar lembing, lempar martil, dan tolak peluru yang sekarang akan kita bahaskan. Jadi, tolak peluru memiliki istilah lain. Istilah tersebut adalah shot put. Shot artinya menembakkan sesuatu. Jadi, kalau misalkan put artinya langsung. Jadi, bola besi tersebut nanti harus kalian tolak ke depan. Jadi merupakan gerakan menolak bola besi untuk dihasilkan jarak yang sejauh-jauhnya. Oke, tahapan gerakannya ada 4. Nah, mulai dari memegang peluru, kemudian posisi awal, gerak menolak, dan terakhir adalah gerak lanjutan. Oke, ingat kan? Jadi ada 4. Ya, lanjutkan slide berikutnya. Nah, jadi di sini adalah gambar memegang peluru. Jadi peluru diletakkan di telapak tangan dengan jari-jari renggang. Jadi kalau misalkan peluru, nah saya ada buat contohnya. Nah, oke, kelihatan pelurunya? Kelihatan. Nah, jadi peluru ini diletakkan di telapak tangan, kemudian, nah digenggam. Oke, peluru ini berat ikan ini. Jadi jari-jarinya ada di
sekeliling peluru tersebut. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, posisi awal. Jadi posisi awalnya adalah ketika peluru tersebut sudah dipegang. Nah, jadi berdiri membelakangi sasaran tolak. Kemudian peluru diletakkan di samping bawah telinga. Jadi seperti ini. Nah, kan. Oke, kemudian salah satu kaki dibengkokkan, berat badan pada kaki yang bengkok. Tangan kiri membantu keseimbangan lurus. Oke, jadi seperti ini. Nanti akan saya praktekkan kan nih. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, jadi ini adalah sikap posisi awal seseorang yang akan melakukan tolak peluru. Oke, lanjutkan. Nah, gerak menolak. Jadi gerak menolak adalah badan diputar hingga dada terbuka ke arah tolakan. Jadi badannya diputar. Kan awalnya membelakangi tadi kan? Jadi diputar hingga dada terbuka ke arah tolakan. Dagu diangkat dan secepatnya peluru ditolakkan sekuat-kuatnya dengan arah tolakan seperti parabola. Oke, ingatkan. Jadi arah tolakan peluru tersebut seperti parabola. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah gerak menolak tersebut. Oke. Nah, gerak lanjutan. Jadi gerak lanjutan ini adalah tahap akhir dalam melakukan tolak peluru. Peluru telah lepas dari tangan. Jadi setelah peluru lepas dari tangan, kaki menolak secepatnya diturunkan. Jangan sampai melewati lapangan tolak peluru tersebut. Kaki kiri diangkat ke belakang, kemudian badan condong ke depan agak miring, siku tangan kanan sedikit bengkok, dan terakhir adalah lengan kiri lurus lemas ke belakang. Jadi seperti gambar tersebut. Jadi setelah peluru lepas, nah baru langsung gerak lanjutan tersebut harus dilaksanakan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, ini selanjutnya adalah hand out tolak peluru gaya membelakangi. Nah, jadi selain video pembelajaran dan slide PowerPoint, kalian bisa juga memperkaya pengetahuan kalian menggunakan handout ini. Jadi di sini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang telah diberikan untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, dari berat peluru, lapangan tolak peluru, cara memegang peluru, kemudian sikap awalan, cara menolak peluru, dan terakhir adalah gerak lanjutan. Dan di sini juga dilengkapi apa saja yang dihindari dan apa saja harus diutamakan dalam melakukan tolak peluru ini. Dan terakhir adalah tahap-tahap pembelajaran tolak peluru. Nah, jadi kalian ketika ingin belajar bisa mengikuti tahapan-tahapan yang ada di sini. Sudah sangat lengkap dan silahkan kalian baca, cermati dengan baik. Oke. Oke. Nah, oke, dari penjelasan yang tadi, ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan yang ingin bertanya. Oke, ini pelurunya berat. Oke. Saya, Pak. Oke, silahkan, Naswa Adelia. Berapa berat bola pelurunya, Pak? Oke, jadi kalau misalkan pertanyaan Naswa adalah tentang berat bola besi yang ini kan. Jadi, bola besi tersebut ada dua kategori. Untuk yang perempuan dan biasa untuk laki. Jadi kalau misalkan dilihat dari jenis kelaminnya, yang lebih berat laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Laki-laki. Oke, jadi untuk laki-laki memang berat. Jadi berat yang laki-laki adalah 7,25 kg. Dan untuk yang perempuan adalah 4 kg. Nah, oke, jadi seperti tersebut. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Sebutkan tahapan dalam melakukan tolak peluru. Oke, jadi Evrita menanyakan tentang bagaimana tahapan dalam melakukan tolak peluru. Oke, jadi saya ulangi, melakukan tolak peluru harus memperhatikan 4 hal. Jadi jika tolak peluru ini dilakukan dengan baik harus memperhatikan 4 hal tersebut. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Nah, oke ini. Oke, diletakkan di telapak tangan, kemudian jari-jari mengitari sesamping peluru. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap awal. Jadi sikap awalnya seperti ini. Nah, jadi berdiri. Oke, membelakangi. Jadi ibaratnya sasaran lemparnya di depan. Jadi saya membelakangi. Oke, seperti ini. Nah, ini sikap awal. Kemudian adalah yang ketiga yaitu tentang menolak. Jadi badannya harus berputar. Nah, berputar. Kemudian yang terakhir adalah gerak lanjutan. Oke, jadi ada 4, saya ulangi. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Yang kedua adalah sikap awalan. Yang ketiga adalah cara menolak. Yang keempat adalah sikap lanjutan.
kekuatan. Oke, seperti tersebut. Oke, paham ya Berita? Ya, Pak. Oke, ada yang lain? Oke, cukup. Oke, kalau misalnya tidak ada yang lain, kita akan lanjutkan. Jadi ada yang bisa menyampaikan apa saja yang telah didapatkan dari pengetahuan tolak peluru. Oke, ada yang bisa? Oke, boleh Adel, mikrofonnya hidupkan tapi Adel. Ya, Pak. Oke, silakan. Tujuan tolak peluru adalah gerak menolak bola besi untuk memperoleh jarak tolak yang sejauh-jauhnya. Agar tolakan bisa jauh, harus memperhatikan beberapa hal, yaitu cara memegang peluru, sikap awalan pada saat memulai tolak peluru, cara menolak peluru, dan gerak setelah menolak peluru. Oke, jadi yang Adel sampaikan benar ya Kani. Jadi memang harus memperhatikan beberapa hal untuk menghasilkan tolakan yang sangat baik. Jadi saya ulangi. Yang pertama harus menguasai cara memegang. Kemudian yang kedua adalah untuk cara sikap awalan. Kemudian yang ketiga cara menolak. Yang keempat yaitu sikap lanjutan setelah menolak. Oke, Adel, terima kasih. Oke, ada yang lain yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Oke, Nurul Mutia. Oke, Nurul Mutia boleh hidupkan kameranya. Nah, biar nampak ya kan? Oke, silahkan. Berat bola besi yang digunakan dalam perlombaan adalah 7,25 kg untuk putra dan 1 kg untuk wanita. Lebih berat bola besi yang digunakan laki daripada perempuan. Pada saat berat telapak tangan jari terbuka agar bola besi. Oke, jadi Nurul Mutia sudah menyampaikan tentang berat dari bola besi dan cara memegang peluru. Jadi saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Nurul Mutia adalah, jadi bola tersebut memiliki perbedaan berat antara perempuan dan laki-laki. Jadi memang benar kalau misalkan berat yang perempuan lebih ringan daripada yang laki-laki. Jadi memang seperti tersebut. Dan cara memegang peluru tersebut, oke, saya ulangi. Nah, jadi ini peluru yang laki-laki yang berat letakkan di telapak tangan, kemudian digenggam. Jadi jari-jari berada di samping peluru agar untuk menahan peluru agar tidak jatuh ke bawah. Oke. Terakhir, mungkin ada yang lagi yang ingin menyampaikan? Nurul Mutia, terima kasih. Oke, Nelly, boleh, silakan. Hasil tolakan atau dorongan bola besi yang benar adalah bola besi harus didorong ke depan atau sehingga menyerupai lintasan gerak parabola. Bola besi dilepaskan ketika tangan sudah lurus ke depan. Oke, jadi Nelly menyampaikan tentang peluru tersebut sudah dipegang dan cara menolaknya. Jadi memang untuk menolak peluru tersebut gerakannya tidak sembarangan. Jadi memang harus seperti parabola. Gerakan tersebut tertolak lurus ke depan atas. Nah, jadi seperti menyerupai parabola. Dan bagian akhirnya adalah jangan sampai melewati lapangan dari tolak peluru tersebut. Oke, jadi seperti itu. Oke, Nelly, terima kasih.
Nah, jadi ada yang tahu, sekarang ada pertanyaan. Ada yang tahu kalau misalkan dalam lompat jauh, kan dalam lompat jauh, kalau misalkan papan tolakan dilewati, artinya? Tidak boleh. Tidak boleh atau dis. Jadi lompatan tersebut tidak diakui. Jadi sama dengan tolak peluru. Jika pada saat kalian menolak peluru dan keluar dari lingkaran maksud lapangannya, tolakan kalian pun tidak diakui. Jadi memang tolakan tersebut harus sempurna. Jangan sampai keluar dari lapangan tolak peluru tersebut. Oke. Sekarang saya akan melakukan quiz. Oke, untuk pertanyaannya adalah yang pertama. Oke, jadi kita ulangi yang pertama. Saya, Pak. Belum. Oh, belum. Oke, sabar. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah tentang berat bola besi. Oke, ada yang bisa sampaikan berapa saja berat bola besi yang digunakan pada perlombaan tolak peluru? Ayo. Untuk pria 7,25 kg. Nah, kemudian? Yang saya, Yang wanita 4 kg. Oke, nah. Jadi jawabannya benar ya kan nih. Jadi Naswa Adelia benar, kemudian Lelicia benar ya kan nih. Jadi saya ulangi, berat tolak peluru untuk yang putra adalah 7,25 kg dan untuk yang putri adalah 4 kg. Oke, jadi masing-masing dapatkan satu beng-beng ya kan nih. Siap. Oke, pertanyaan kedua. Saya siap-siap. Nah, jadi kalian bisa urutkan tahapan dalam melakukan tolak peluru. Tapi urutan tersebut akan saya acak. Jadi dengarkan dengan baik, acakan huruf acakan dari angka tersebut. Oke. Dalam tolak peluru ada 4. Sekarang saya acak. Gerakan nomor 3, 4, 1, 2. 3. Saya, Pak. Oke, Asrul. Cara menolak, 3, 4. gerak lanjutan, cara memegang peluru, sikap awalan. Oke, kan ini. Ya. Oke, bagus ya. Dapat. Ebrita. Mantap, dapat beng-beng 1 ya kan ini. Nah, jadi saya ulangi. Kalau misalkan dari nomor 1 adalah cara memegang, 2 adalah sikap awalan, ketiga adalah cara menolak peluru, yang keempat adalah gerak lanjutan. Jadi nomornya tadi 3, 4, 1, 2. Artinya adalah cara menolak peluru, gerak lanjutan, cara memegang peluru, dan sikap awalan. Oke, sekarang kuis nomor 3. Oke, dengarkan baik-baik. Oke, yang lain mana? Yang lain semangatnya harus membara kan? Oke. Nah, pertanyaan nomor 3. Ada yang bisa sampaikan bagaimana cara memegang peluru? Saya. Oke, boleh Vita. Dengan cara meletakkan bola ke tangan digenggam Apa ayo? Dengan cara meletakkan bola dimasukkan ke telapak tangan. Jari direnggangkan, letak jari kelingking di sebelah peluru. Oke, jadi jawabannya saling melengkapi kan nih. Nah, jadi Kak Ada tadi jawab, kemudian Evrita jawab tapi tidak lengkap. Kemudian dilengkapi oleh Nesa dan tadi Nurul hampir kan angkat-angkat tangan nih kan mau jawab kan nih. Oke, sekarang saya lengkapi jawabannya. Nah, jadi cara memegangnya adalah peluru tersebut diletakkan di telapak tangan. Kemudian jari renggang, kan nih jari renggang di samping peluru. Jadi sesimpel itu cara memegang peluru. Karena tadi jawabannya tidak lengkap dan masing-masing tadi kan mau melengkapi, jadi beng-bengnya tidak diberikan. Oke, zong, tetet, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Oke, sebutkan 2 cabang nomor lempar dari atletik. Saya, Pak. Oke, Evrita. Jalan. Bukan. Lempar ke. Adel boleh? lempar lembing dan tolak peluru. Oke, pintar Adel kan nih. Jadi kalau lempar, kalau lempar ada 2, yaitu kan lempar lembing dan tolak peluru boleh, lempar martil dan lempar cakram. Kalau misalkan yang disebutkan oleh berita tadi adalah macam-macam nomor dari atletik. Ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Oke, seperti tersebut. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya lemparkan. Boleh sekarang kita tepuk tangan bersama-sama. Ya.
Yeay. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Oke, nah, jadi sebelum saya akhiri proses pelajaran ini, saya akan coba sedikit refleksi. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah tentang tolak peluru. Jadi, tolak peluru tersebut memiliki 4 tahapan gerakan, mulai dari yaitu cara memegang, kemudian 2 sikap awalan, yang ketiga adalah tentang cara menolak peluru, dan terakhir adalah gerak lanjutan. Dari kesemua gerakan tersebut, ada yang mudah dan ada yang sulit. Oke, jadi menurut kalian kalau yang mudah gerakan apa dari keempat tersebut? Cara memegang peluru. Oke, benar. Jadi kalau misalkan yang paling mudah adalah cara memegang peluru. Jadi peluru tersebut hanya kalian letakkan di telapak tangan dan genggam. Jari-jari berada di samping peluru. Kemudian yang paling sulit kira-kira? Menolak peluru. Oke, menolak peluru. Oke, jadi yang sulit memang menolak peluru karena ada gerakan memutar badan, kemudian lengan harus lurus mendorong bola besi tersebut. Oke, tapi tidak mengapa. Jadi kalian bisa kuasai gerakan tersebut dengan cara berkelompok. Nanti kalian harus saling membantu untuk menguasai keterampilan gerak tolak peluru. Oke, sekarang masuk ke rencana tindak lanjut. Ada 2, yaitu remedial dan pengayaan. Jadi setelah dilakukan evaluasi, baru diketahui apakah kalian remedial atau pengayaan. Nilai yang di bawah 72 remedial dan di atas 72 yaitu melakukan pengayaan. Materi selanjutnya adalah tentang kebugaran jasmani. Pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melaksanakan aktivitas lainnya. Dan sumber lain atau referensi lain boleh kalian cari untuk melengkapi pengetahuan kalian. Sebelum saya akhiri ini, kita berdoa. Kita berdoa untuk mengakhiri proses pelajaran hari ini. Oke, boleh Naswa Adelia, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Oke, dengan diucapkannya berdoa oleh Kak Adel pimpin tadi, berakhirnya proses pelajaran kita hari ini. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, ilmu yang didapatkan bermanfaat, dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan di sehari-harinya adalah, kalau dikaitkan dengan tolak peluru, kalian mendorong beban tolak peluru. Artinya kalau misalkan kalian diminta tolong oleh orang tua di rumah, misalkan dorong kursi, dorong lemari untuk dipindah, kalian bisa, karena kalian sudah memiliki kekuatan untuk menolak peluru. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.